Saya terima kasih mendapat kehormatan untuk bergabung dengan para purnawirawan TNI yang sekalipun purnawirawan tetapi dharma baktinya terus saja bersama dengan rakyat untuk memperbaiki hal-hal yang bengkok, hal-hal yang tidak benar, dan itu memerlukan tentu sebuah perjuangan. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini secara format, bentuknya kita memang sudah menerima demokrasi. Ada pemilu tiap 5 tahun, ada lembaga DPR, ada lembaga DPD, keduanya kalau disatukan jadi MPR, kemudian pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain, one man, one vote. Itu sekelibatan seperti demokrasi. Tetapi isinya, kalau dioncei dalam bahasa Jawanya, dikupas, yang ada itu adalah sebuah otoritarianisme atau autokratisme. Jadi sang presiden menjanjikan akan perhatikan kepentingan rakyat, akan bersama rakyat, akan segala macam lah hal-hal yang ideal, yang enak didengar oleh kuping kita. Dan begitu masuk ke istana, dia tiba-tiba berubah jadi makhluk, namanya itu autokrat. Belum sampai diktator, tapi sudah mengarah ke sana. Dengan enaknya kita melihat saudara Jokowi Mulyono itu, itu memang sudah mengobrak-abrik aturan main sebuah demokrasi. Dengan keuangannya, dengan mengerahkan partai coklat, dengan mengerahkan hal-hal yang sebenarnya tidak lucu dalam sebuah demokrasi, yaitu membuat pro Jokowi yang dibiayai segala macam. Itu kemudian untuk mendukung apa saja yang diinginkan oleh Jokowi, yang intinya adalah dia itu sedang sudah mengusahakan membangun sebuah nepotisme, kemudian berlagak lakunya itu seperti Raja Jawa gadungan. Jadi saudara, waktu dia mantu anak perempuannya yang barep itu di Medan, itu pestanya itu 1 hari di Solo, kemudian 3 hari pagi, siang, malam itu di Medan. Kemudian karena sok raja itu, dia meminta kepada Keraton Solo supaya 7 kereta kencana beserta kudanya, beserta saisnya itu diboyong ke Medan. Ini bukan Presiden Republik, ini bergaya Raja Jawa tadi. Raja Jawa yang tidak kokro menurut saya, karena ilmunya cuma nebang kayu, tukang pelitur dan lain-lain. Saya nggak tahu siapa dulu ada kekuatan luar biasa bisa melambungkan bapaknya Gibran ini dari wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode. Udahlah, itu sudah terjadi. Kita tidak usah meratapi terlalu lama, tetapi sekarang ini what is to be done? Apa yang mesti kita kerjakan? Nah, kalau 8 poin dari purnawirawan yang sudah kita semua menghafal, karena saking sering dibahas di medsos itu, maka 8-nya itu memang masuk akal, ideal, itu yang kita butuhkan, tetapi memerlukan perjuangan. Dalam khazanah politik itu ada kata-kata nobody will relinquish his or her power voluntarily. Tidak ada penguasa, laki atau perempuan, yang melepaskan kekuasaannya secara sukarela, tidak ada. Kecuali orang yang otaknya waras, punya hati nurani, mereka tahu kapan harus turun panggung sehingga tidak membuat onar bangsanya. Tapi ini kasus Jokowi ini dan keluarganya memang kasus orang yang sakit jiwa. Saya katakan dia itu seorang pathological and professional liar, seorang penipu profesional dan patologis. Jadi kalau seminggu tidak bohong itu meriang badannya. Nah, ini sudah saya katakan berkali-kali, alhamdulillah nggak diapa-apakan juga. Walaupun mungkin dulu diingatkan, Pak jangan kenceng-kenceng Pak, nanti Bapak urusannya. Kan saya punya argumen. Nah sekarang what is to be done tadi.
Nah, jadi mari dari Yogyakarta ini ya, pernah menjadi ibu kota RI ya, beberapa lama waktu itu. Gedung negara itu pernah menjadi tempat presiden bekerja. Ya. Nah, saya mengusulkan selesainya ini segera dibuat semacam panitia ya, untuk membentuk sebuah majelis rakyat Indonesia MRI katakanlah ya, untuk membuat scale of priority, skala prioritas apa yang bisa kita kerjakan. Jadi pertama kita merevisi kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu ketika saya jadi ketua MPR 5 tahun itu memang berdasarkan seluruh fraksi partai, ABRI juga di situ, urusan golongan di situ. Ya, memang itu sudah kita lakukan sebaik-baiknya. Tetapi konstitusi itu bukan Quran. Ya. Kalau Quran tentu tidak boleh sampai hari kiamat kita ubah, tidak boleh, karena itu wahyu dari Allah. Ya. Tapi kalau undang-undang dasar konstitusi itu anytime bisa diperbaiki, bisa diamandemen sehingga kita tenang saja. Ya, ini memang sesuatu yang biasa. Di Amerika itu berkali-kali ada amandemen. Nah, jadi saya akan singkat saja ya, bahwa di tengah-tengah rakyat yang kembang kempis memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, ya, di mana pengangguran makin merajalela, kemiskinan juga makin merata, kemudian banyak korporasi besar sudah bangkrut, sudah meninggalkan Indonesia, dan dengan gaya kepemimpinan sekarang ini, ya, itu seorang Hercules bisa melanglang kemana-mana, sehingga itu kemudian kata para ekonom dampaknya adalah bahwa para investor itu yang mau datang ke Indonesia berubah pikiran, lebih baik ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia, Filipina, dan bukan Indonesia. Nah, jadi sekali lagi saya usul supaya ini tidak hanya letupan kemudian memicu kesadaran kita, tapi kita follow up, Bapak-bapak membuat panitia, nanti Purnawirawan mengajak para pemuda, para mahasiswa, para partai-partai yang masih paham arti Pancasila dan lain-lain, kemudian menjadi sebuah national movement, ya. National explosion kalau perlu, ya, karena memang itu sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Tidak bisa kita terus-menerus seperti ini, makin lama makin parah, makin parah, makin parah. Jadi paradoks Indonesia itu adalah negara kaya raya, punya apa-apa atau apa-apa ada, tapi tidak ada apa-apa. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bertanya Indonesia punya tambang apa? Semua tambang ada. Kekayaan hutan, lautan dan lain-lain, sehingga apa-apa ada. Ya. Tapi untuk rakyat itu tidak ada apa-apa karena digotong ke luar negeri dengan sepengetahuan pemerintah yang sedang berkuasa itu. Ya. Jadi saya kira itu saja usul saya. Ya. Kemudian orang yang menegakkan keadilan dan kebenaran itu dipuji oleh Allah, ya, menjadi manusia yang paham bagaimana menegakkan keadilan. Sementara ketidakadilan, injustice, itu kita melihat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari dulu sampai hari kiamat, itu negara boleh mengalami sistem republik, ya, emirate, kingdom, dan apapun lah, ya. Selama negara itu dengan berbagai sistem politiknya itu berbeda-beda namanya, tetapi kalau keadilan itu ditegakkan, maka bangsa bersangkutan itu akan stabil, negara juga stabil, kemudian termanifestasikan menjadi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan lain-lain. Nah, jadi siapa tahu Allah memberkati gerakan kita ini. Memang perlu waktu. Ya. Jadi kalau ada yang kritik, ya itu sudah pantas. Kalau dikritik berarti betul. Ya. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana isi pidato dari Amin Rais dan banyak sekali hal tentang yang telah dibicarakan tadi oleh Amin Rais ini. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana pendapat dan komentar dari kawan-kawan kita. Sekarang yang penting, Atiot bersama dengan Forum Purnawirawan TNI atau Polri Pak Amin agar segera
dilakukan. Kita lanjut. Assalamualaikum Pak Prof. Amin. Kami kagum jiwa perjuangan, sejatinya tak mengenal usia, tidak memburu jabatan, kemewahan, apalagi memburu cuan haram. Inilah kemenangan yang sejati. Sungguh ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin ya. Selamat berjuang, perjuangan sejati. Oke, dan banyak juga yang berikan dukungan dari Pak Amin Rais ini ya, tentang hal yang telah dilakukannya. Pak Amin Rais, tokoh nasional, negarawannya, alim, tahu berilmu, yang tetap konsisten di garis perjuangan melawan ketidakadilan di negeri ini. Sehat selalu, panjang umur Pak Amin Rais, barokallah. Doa yang terbaik buat Pak Amin Rais. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu Purnawirawan, semua para tokoh bangsa ini terus berjuang menegakkan keadilan serta masa depan negara Indonesia maju. Bangsa negara yang bersih, adil, dan makmur, selamat berjuang. Yang terbaik untuk Indonesia kita. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin, amin, amin. Pak Amin Rais orangnya yang tulus untuk memajukan bangsa ini. Sangat wajar kalau dibenci banyak, bahkan dimusuhin oleh lawan politiknya. Karena nasionalismenya Pak Amin yang tergabung dalam kebaikan untuk perbaikan bangsa. Ini sukses, semangat, semoga perjuangan diridhoi Allah. Dan selanjutnya sehat-sehat dan panjang umur Pak Amin. Sehat selalu Pak Amin, para Purnawirawan Jenderal TNI dan para tokoh lainnya terus berjuang. Ya, doa terbaik untuk para tokoh yang terus berjalan di jalan yang benar dalam memajukan kebangsaan kita ini. Negara dalam ancaman kehancuran, mari kita dukung para tokoh bangsa untuk selamatkan negara. Amin ya Rabbi, semoga negeri ini segera selamat, damai, maju, sejahtera lahir dan batin. Oke kawan-kawan, itulah tadi komentar dan saran-saran atau dukungan dari kawan-kawan kita. Dan sekarang bagaimana pendapat dan menurutmu, komentarmu berikan di kolom komentar biar kita saling diskusi bersama-sama.